seorang penjahat, perampok, ya, pencuri atau apa, biasa kita lihat di TV, atau kita mengalami saudara kita kena rampok, pasti kita teriak dasar bajingan, betul nggak? Betul. Nah, sekarang ada perampok yang merampok Hosana. Pasti kan dasar bajingan. Ini untuk penjahatnya ya. Nah, sekarang kita lihat siapa yang mengakibatkan si perampok itu melakukan kejahatan. Ya si sesembahnya yang bajingan ini. Iya, si Allah Si WTS. Allah. Allah WTS. Makanya Makanya kenapa saya nggak nyembah si bajingan lagi? Ya mereka masih nyembah karena mereka nggak pernah tahu. Coba ada yang bisa bukakan nggak 100 ditampilkan di layar besar surat Al-An'am 123. Biar mereka tahu. Makanya mereka masih Islam. Kalau saya sudah nggak mau, ngapain saya nyembah bajingan si bangsat ini? Dek Osana, silakan dibuka dulu Dek Osana. Ditampilkan yang besar supaya mereka tahu bahwa mereka nyembah sehari 5 kali nyembah bajingan itu. Kalau saya udah nggak nyembah bajingan karena saya ngapain saya nyembah bajingan? Gila kali. Supaya tidak fitnah ya. Kalau kita teriak-teriak ada dalilnya soalnya. Dek Osana. Osana. Iya, Al-An'am berapa? 123. Thank you Kakak Osana. Ya. Ini. Itu yang mereka sembah itu. Ternyata bajingan disembah sehari 5 kali. Kalau gue udah tahu, gue ogah, gue tinggalin si bajingan. Ngapain bajingan disembah? Apa isinya kita baca ya? Demikian pula, pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya sebagai pembesar, agar melakukan tipu daya di sana. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Coba. Jadi di setiap negara ya, itu penjahat-penjahat dijadikan petinggi. Setelah itu apa? Disuruh membuat tipu. Berarti kan apa? Penjahat-penjahat atau petingginya itu penjahat itu kan bajingan. Nah yang bikin dia jadi bajingan siapa? Ya SWT kan. Ya kan otak dan dalangnya siapa? SWT kan. Nah, Sponsor kalau dan dalang. iya, kalau saya sudah baca ini, apakah patut pertanyaannya setelah membaca ini, apakah patut si bajingan ini disembah sehari 5 kali? Hah? Otak saya waras. Ngapain saya nyembah bajingan? Gila. Ya kan? Makanya ini loh, ya, yang mereka didoktrin ya, Allah itu maha baik, maha benar, maha jahat, ya, maha bangsat ini loh. Ya, karena dia membuat orang jadi bajingan ini. Nih. Ayo, ada yang bisa membantai ini enggak? Hah? Satu aja ini pernah nggak mereka dibahas ini sama ustadz-ustadz? Makanya mereka nggak pernah tahu isi Quran karena disembunyikan semua. Jadi yang sampai saat ini mereka apa? Mendengarkan ceramah iming-iming. Ya, dan itu bikinan ulama, harus yang enak-enak didengar. Ya. Ini loh. Kami jadikan penjahat-penjahat ya menjadi petinggi, setelah itu mereka berbuat tipu daya. Bayangin teman-teman. Ya. Ini Tuhan mereka nih menjadikan umatnya bajingan ini. Betul nggak? Hah? Loh saya waras. Begitu saya baca ngapain saya nyembah bajingan? Otak dan dalang dia lebih bajingan. Untuk apa saya sembah? Nah orang Islam ini kan nggak pernah baca ayat itu. Coba. Nggak usah banyak-banyak ayat. Makanya kan saya bilang, ya, saya dulu didoktrin bahwa Quran, sampai sekarang mereka juga didoktrin ya, bahwa Quran itu isinya kebenaran, bahwa Quran itu isinya ayat suci. Bohong, isinya ayat setan. Karena apa? Ajaran-ajaran jahat dari setan. Contohnya ini. Apakah ini ajaran kebenaran? Ajaran bajingan kan? Ajaran kejahatan kan? Betul nggak? Apakah ini ayat suci? Hah? Sementara si brengsek itu mengajarkan umatnya ya untuk melakukan kejahatan. Mereka yang Islam nggak pernah tahu ayat-ayat seperti ini teman-teman. Makanya mereka masih Islam. Ya.
waktu saya bandingkan dengan waktu saya membaca Alkitab ya, itu memang beda ya. Jelas Tuhan Sang Sumber ya, Allah Bapa Sang Sumber sudah jelas mengajarkan jangan mencuri ya, jangan melakukan hal-hal, pokoknya yang kejahat nggak boleh, jangan berbohong. Coba menipu kan berbohong itu. Baik, di situ ada tamu, Kak. Silakan disapa, Kak. Oke. Ya, Tuan. Oh, Tuan ini kayak ya, Tuan. Dari tadi dia di komal itu juga nggak ngomong. Ya, selamat malam, Tuan. Malam, Bu. Iya, Islam Kristen, Mas. Duh, kok hilang? Ayo Pak Ustadznya di-share-share yuk. Masa nggak punya nomornya Pak Ustadz? Ayo, saya kepengen tahu Tuhanmu kenapa kok jadi bajingan gini yang kamu sembah? Karena dia otak dan dalang dari kejahatan. Bisa menjelaskan ini nggak? Jadi teman-teman, ya, alasan saya itu kuat. Kenapa saya tidak menyembah SWT lagi? Salah satu ini, ya, dari sekian banyak ayat-ayat yang saya baca. Belum lagi nanti ada ayat ya bahwa SWT mengajarkan anak laki-laki dewasa boleh mencuki mamak kandungnya. Bayangin teman-teman. Coba. Ini Tuhan apa ini? Hah? Ya itu kan Anisa 22 jelas itu. Ya, kurang lebih begini bunyiin, nanti Mbak Osana nanti bukain ya. Kurang lebih begini, janganlah kamu menikahi istri-istri ayahmu. Ingat ya, jangan kamu menikahi istri-istri ayahmu. Berarti kan laki-laki Islam kan boleh menikah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, betul nggak? Nah ini ayat ini untuk anak-anak laki dewasanya. Jadi anak laki-laki dewasa nggak boleh kamu kawin sama ya istri bapakmu. Ya, istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pokoknya yang masih ada ikatan istri bapakmu nggak boleh kamu nikahi. Nah, di situ ada kata-kata apa? Ya, kecuali pada masa lampau. Ada nggak di situ? Ini. Kecuali. Ya, karena ini bicara tentang istri. Nah, kalau istri lampau bapakmu boleh kamu nikahi, termasuk ibumu. Nah, kalau ibumu sudah jadi masa lampau bapakmu atau mantan bapakmu, boleh kamu cuki, ya. Makanya Muhammad bisa mengawini mantunya ya. Loh, tantenya jadi cuki kok gitu. Iya. Tantenya jadi cuki sama si bangsat ini gimana ceritanya? Ya. Sahih Bukhari 4721 jelas, ya. Si bangsat ini mau cuki tantenya, jelas itu. Coba, mana Pak Ustadz? Saya mau tanya. Ini Tuhanmu nih yang ngomong. Ayat ini untuk laki-laki dewasa, anak laki-laki dewasa. Nggak boleh anak laki-laki dewasa menikahi istri bapaknya. Memang ada larangannya itu sampai ayat apa kata-kata terakhir. Tapi ada kecuali Kalau udah masa cerai boleh lah lampau. ya. Jadi masa lampau ya, masa lampau kan jelas karena ini berbicara tentang istri-istri bapakmu. Berarti kalau masa lampau berarti mantan. Ya. Nah, mama kalian ya, kalau sudah jadi mantan bapakmu ya, Boleh buat anak laki-laki Islam ini, terus kau pagi-pagi bangun tidur ngaceng ya, boleh kau cuki. Ini loh ayatnya. Nanti kita buatlah pas dulu sinetronnya, ibuku adalah istriku. Dobok. Nah, mereka nggak tahu teman-teman, selama mereka jadi Islam nggak pernah dikasih tahu ayat ini, dan mereka nggak tahu begitu saya ngomong mereka kesurupan. Ya, ini ayatnya jelas kok. Pertanyaannya, selama kamu jadi Islam pernah baca nggak ayat ini? Kan itu, betul nggak teman-teman? Kita tinggal begitu. Makanya saya punya trik. Saya punya trik menghadapi kambing-kambing. Saya punya trik. Ya. Sebelum saya mengeluarkan ayat-ayat yang saya pelajari dengan tidak semudah itu. Saya tuh orangnya agak nggak segampang itu ngeluarin dalil kalau ada lawan. Saya mau tahu dulu. Ya.
Selama jadi Islam dia baca Quran nggak? Oh baca. Coba Anissa 22 itu tentang apa? Nggak tahu mereka. Ya, ini loh. Ini SWT yang ngajarin. Ya? Ajaran biadab ini. Itu kan masa lampau. Berbicara tentang istri. Jadi kalau istri masa lampau berarti mantan istri. Nah, automatically apa? Kalau ibumu sudah bercerai sama bapakmu, berarti ibumu masa lampau bapakmu. Betul nggak? Kan mantan. Ya? Betul. Boleh baku cuki. Kita ngomong gitu supaya nggak kena ya teman. Kalau kita ngomong yang itu nanti kena. Kalau baku cuki nggak terdetek ya. Bagus juga. Orang apa? Orang Timur itu ya, bahasa Timur ya, atau bahasa mana itu ya. Bagus juga itu. Timur. Iya. Nah, ini loh. Mereka jadi Islam apa isinya apa nggak ada. Nggak pernah tahu ayat-ayat ini. Makanya mereka nggak pernah tahu ada ayat ini. Ya. Ini kalian bilang Quran isinya kebenaran. Ini kalian bilang Quran itu isinya ayat suci. Hah? Ini. Belum lagi ada ayat gini. Ya. Ini katanya Allah. Kamu boleh menceraikan ya istri-istrimu yang masih kecil, belum haid. Bayangin teman-teman. Belum dewasa. Jadi satu-satunya Tuhan yang mengajarkan boleh menceraikan anak kecil ya ini si SWT sange ini. Di mana ayatnya? Surat 65 ayat 4 itu. Surat 65 ayat 4. Ya. Mereka nggak pernah dikasih tahu. Makanya kenapa Nabi Muhammad menikahi bocil? Karena ada ayat itu. Karena Allah mengizinkan boleh menceraikan anak yang belum dewasa. Kalau belum dewasa kan berarti anak kecil, belum haid. Sebelum diceraikan kan dinikahi dulu. Betul nggak? Ya. Oh, bahasa Manado ya, maaf ya, saya nggak tahu soalnya. Ya, parkun dulu bang, parkun dulu benar. Ya, lanjut host. Mana nih umat-umat yang nabinya yang apa yang nyembah bajingan ini ya? Sehari 5 kali ada nggak? Ayo naik. Ulamanya dong. Buat Islam yang rada pinteran dikit aja yang naik ya. Atau kalau perlu ulamanya lah naik. Ya, iya, saya tuh maunya ulama yang tapi kalau ada ustadz sama ulama di bawah, pasti dia cuma di bawah aja sambil garuk-garuk bijinya itu, nggak mungkin naik lah. Ya iyalah. Ini Tuhan macam apa ini? Ngajar katanya ayat suci, ajaran kebenaran. Oh, baku cuki sama mama kok ajaran kebenaran. Matamu buta apa? Mana? Aku tuh senengnya di sini banyak kambing loh, tapi kalau ini kok susah kambingnya karena di Komal ini katanya terkenal banyak kambing. Mereka lagi memadatkan tanah, Kak Marsha. Kepala memadatkan tanah mereka, ya. Loh, coba teman-teman, ya, nggak usah banyak-banyak ayat. Dari ayat ini aja, ayat 2 ayat aja tadi. Coba, ya Anissa 22 sama Al-An'am 123. Menurut kalian, pantas nggak disembah ini si sange WT ini? Hah? Iya. Belum ayat yang lain. Coba. Hah? Ya, makanya teman-teman, ya mereka yang masih Masnya ada tamu nih yang samping saya. Iya, benar. Benar, selamat malam. Benar. Selamat malam. Iya, Islam Kristen benar. Halo, apa? Iya, Islam atau Kristen? Kristen. Oh iya, lanjut host. Kalau Kristen ya biar hostnya aja sama teman-teman. Silakan yang benar, ada mau disampaikan, bro? Silakan. Halo, yang benar. Kok malah di mute? Yang benar. Ya udah dibawa dulu, bro ya. Biar ada tempat umat-umat pejinah ini ya, dibawa dulu, bro. Lanjut Kak Marsha.
Atau Amang Harto ada mau ditambah? Makanya sebenarnya teman-teman ya. Oh, apa mau ngomong dulu atau mau saya kayak kalau udah ngomong langsung ini, tapi harus ada datanya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya sudah jelas kalau mereka, sekali lagi ya, kalau mereka mengaku Islam, mereka baca Al-Quran, ya sudah jelas sebenarnya, ya bahwa yang harus diikutin itu siapa, ya di dalam Al-Quran kalau mereka baca, ya manusia yang suci itu cuman Aisyah putra Maryam, itu jelas. Ya, justru Allah bilang di dalam Qur'annya manusia berdosa itu si bangsat Mamat, ya. Loh, jelas kok. Dan ini kan mereka nggak tahu, ya. Mereka di framing, ya. Justru Mamat yang berdosa ini dibilang yang mulia. Coba QS Al-Fat ayat 2, kalau ditunjukkan. Ya sebentar, nggak masih ada tamu kita nih. Oke. Halo Putri, selamat malam. Putri, halo Putri, bawa aja kamu. Ayo pengikut yang masih nyembah bajingan sehari 5 kali silakan naik, asal kondusif, nggak kesurupan kayak nabimu. Ayo. Padahal ya dalam Al-Quran ya jelas ya. Putri selamat malam. Putri selamat malam. Ya, Iya, Putri coba dikondisikan dulu tempatnya, soalnya suara kamu hilang-hilang. Dikondisikan dulu biar kita enak ngomongnya supaya penonton yang di bawah itu mendengarkan jelas. Ya, sudah kedengaran Putri? Sudah kondusif? ya, Putri, suara kamu kecil Putri. Bisa dikondisikan nggak suaranya? Cek. bisa. Oke. Ini umurnya berapa nih si Putri? Berapa umurmu Putri? Putri, umurmu berapa Putri? Ah, pecahan botol kayaknya. Udah turun aja. Iya, pecahan botol itu. Ya, jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya. Ya permasalahannya yang paling fatal, mereka itu fanatik menjadi Islam tapi tidak pernah membaca dalilnya baik Quran maupun hadis. Ya, sekali lagi, mereka itu yang sampai detik ini Islam gak pernah tahu isi Quran dan hadis, ya apa arti terjemahannya. Makanya mereka masih Islam teman-teman. Ya, kalau saya baca terjemahannya makanya saya tinggalkan. Kan nggak mungkin Tuhan yang benar itu mengajarkan kejahatan, betul nggak? Yes. Itu poin-poinnya. Karena apa? Sebenarnya gini, untuk mencari Tuhan yang benar itu dari ajarannya. Udah pasti itu. Kalau ajarannya jahat, yakinlah itu bukan Tuhan yang benar. Tapi kalau ajarannya baik, yakinlah itu Tuhan yang benar. Itu aja sebenarnya. Nggak susah. Nah, permasalahannya umat Islam ini imannya tumbuh, sekali lagi. Permasalahannya umat Islam ini imannya tumbuh sampai puluhan tahun umurnya itu cuman karena doktrin ceramah yang mereka dengarkan, bukan membaca dalil Quran dan hadis. Itu permasalahannya, makanya mereka masih Islam, even mereka fanatik. Paham ya? Itu coba mereka baca Al-An'am 123 tadi, pasti bingung, hah? Allah menjadikan seorang penipu, kan gitu nanti, ya. Banyak ajaran-ajaran setan yang Allah berikan. Kenapa? Sekarang saya tanya nih, host. Ya, lanjut. Menurut Anda, ya, kalau kalian lihat ya, kita jangan ke ini dulu ya, ke Quran atau kan. Menurut Anda, begitu Anda melihat contoh nih ya, misalkan host lihat temen ya, waktu datang ke rumahnya teman terus tiba-tiba dia mau gantung diri, apa yang Anda lakukan?
Ya menolongnya dong. Menolongnya kan? Jangan sampai Nah. dia melakukan itu. Kan? Betul. Itu secara manusiawi refleks kita. Itu karena apa? Apa yang ada di pikiran Anda, host? Kak Marsya, ini ada tamu langsung aja nih Kak Mars. Kenapa? Sorry. Ada tamu nih Haryadi. Ya. Silakan. Shalom. Selamat malam. Heriadi, halo Heriadi, selamat malam Heriadi. Heriadi buka mute-nya Heriadi. Heriadi. Ya coba didekatkan apanya. Ya, yang kondusif ya, supaya kedengaran. Biar Heriadi, kondusif dulu. Heriadi suaranya kecil itu. Masih kecil, masih kecil. Ya. Kamu Islam atau Kristen? Apa? Kamu Kristen atau Islam, Heriadi? Kenapa? Suaranya kecil, nggak bisa, itu nggak bisa Iya. Kamu lagi di diskusi. tempat keramaian kayaknya nih. Udah di bawah aja dulu kamu ya. Lanjut. Harus dikondisikan, teman-teman. Oke, aku terusin ya sambil menunggu. Ayo, silakan umat-umat yang nabinya bajingan, silakan naik ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau memang hostnya lihat langsung cepet-cepet itu, pertanyaannya gandir itu atau gantung dir itu bisikan setan atau dari Tuhan yang benar? Setan dong. Dari setan kan pastikan, karena itu bisikan setan. Ya. Tapi bagaimana bisa dibilang Allah SWT itu Tuhan yang benar sementara Allah apa? Menyarankan umatnya untuk gantung diri. Coba. Iya, mungkin siapa ini bisa menjawab ini Kak Marsha. Ayo sebelang. Oke, sebelang. Yang penting kondusif ya. Ya, sebelang Halo Maura. Kakak Marsha. Iya, halo. Ya, Islam Kristen. Masih Islam Kakak ya. tadi dilihat dari Dengar ajarannya ya Kak ya. dulu, masih Islam ya. Iya, Islam dong. Yang penting gitu. kondusif dulu. Saya nggak. Oke. Silakan. Oke, gini, sebelum kita panjang ya. Kamu Islam betul ya, sebelang? Betul. Kamu Islam? Islam dong. Oke. Sebelum kita jauh ya, selama kamu jadi Islam kamu baca Quran dan hadis atau tidak? Sebelum kita panjang. Enggak, saya mau Hah? Enggak. Terus kamu naik mau ngapain? tanya lo, lihat dari ajarannya. Mau bertanya, kan kata kakak lihat ajarannya. Iya. Lalu Lah sekarang Belanda aku yang meninggalkan gereja itu ajarannya baik apa enggak gitu loh Kak. Loh, gimana sih kok lari ke Belanda? Kenapa nggak lari ke Vietnam yang bilang tadi, lihat sekalian? ajarannya, Udah katanya turun. Kamu belajar dulu sana. Gimana sih? Belanda yang meninggalkan gereja itu baik atau tidak maksudnya? Sana. Yang cuci muka pakai air tai sana. Nggak nyambung blas. Gimana sih? Kalau yang kayak gitu-gitu biasanya ya Ustadz yang ke masjidnya itu seperti si Gufron yang tua itu loh. Mereka ini sok-sokan mau ngomongin sejarah, sementara mereka nggak pernah baca sejarah. Marsya, ini ada Ali nih Kak Marsya. Langsung aja nih Ali. Siapa? Ali. Ya Ali, selamat malam. Malam, gimana Ya Pak? Islam Kristen. Saya Islam. Oke. Sebelum panjang kita diskusinya, selama Anda menjadi Islam sampai hari ini baca Quran dan hadis atau tidak? Alhamdulillah baca. Baca, oke ya. Kondisif ya, ikut aturan ya. Setelah saya bertanya, Anda menjawab, ikut aturan nggak? Mau ikut aturan nggak? Boleh. Dengerin dong ya. Katanya tadi mau kondusif. Setelah Anda bisa menjawab, kita persilakan kamu bertanya apapun asal ada di Alkitab pertanyaannya. Jangan di luar itu. Setuju atau tidak? Oke. Oke.
Selama kamu jadi sebelum saya bertanya intinya ya, saya kepingin tahu dulu supaya pertanyaan saya jangan di luar pengetahuanmu, ya. Selama kamu jadi Islam, kamu baca Quran dan hadis atau tidak? Baca, alhamdulillah. Baca. Oke. Kalau baca, pertanyaannya, ya, kewajiban sunat di dalam Islam. Sekali lagi dengerin. Kewajiban sunat di dalam Islam itu perintah siapa? Kalau saya ngikutin sunnahnya Nabi. Sekali lagi pertanyaannya dengerin. Di dalam Islam sunat adalah wajib. Ya. Kewajiban sunat itu perintah siapa? Kalau saya ngikutin Nabi. Perintah Nabi atau ngikuti Nabi? Perintah Nabi, perintah Rasul. Oke. Surat apa, ayat berapa bahwa Rasulullah menyarankan kalian sunat? Sunat toh, gini loh. Sunat yang pelermu dipotong itu lah sunat sih. Iya tahu. Sekarang Iya. gini, Di mana perintahnya? Surat apa? sekarang nggak baca sunat, tapi Di kan surat kita baca. apa? Kalau Kewajiban di surat sunat nggak itu ada. apa? Nggak ada. Kita ngikutin Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke. Nabi oke. Di mana di dalam di surat apa bahwa Ibrahim disunat? Gimana? Ada. Surat apa? Ayo kita tunggu suratnya. Moderator siap-siap ya. Saya ngikutin kamu ini. Saya tanya perintah, kamu bawa Ibrahim, saya ikutin. Di surat apa, ayat berapa bahwa Nabi Ibrahim disunat? Saya ikutin kamu ini. Surat apa? Boleh saya Surat apa, ayat berapa? Kalau Jangan surat muter-muter. nggak ada, Kak. Turun. Belajar dulu. Belajar. Kamu, ini kan ketahuan kan teman-teman? Apa? Mereka itu bisa ngomong karena apa? Karena dia apa? Didoktrin sama ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya. Saya nggak tanya Ibrahim, dia bawa Ibrahim. Saya ikutin. Di surat mana Ibrahim disunat? Ada nggak di dalam Quran? Karena kamu yang bawa Ibrahim. Ngikutin Ibrahim. Pertanyaannya Ibrahim sunat nggak? Di surat mana ayat berapa? Ya? Kalian cari. Saya nggak nanya Ibrahim. Teman-teman dengar nggak? Saya nanya Ibrahim sunat nggak? Kan nggak. Saya tanya kewajiban sunat itu perintah siapa? Karena kan Islam kan harus sunat. Ayo. Saya nggak tanya Ibrahim, kalian yang bawa, kamu yang bawa. Ya udah sekalian. Di surat mana? Di surat apa, ayat berapa Ibrahimmu itu disunat? Lo kan enak toh? Iya. Ayo. Bentar, Mbak. Halo Dani, selamat malam. Halo kakak Miss Marsha yang nggak tahu jenis alat kelaminnya. Kamu Kristen atau Islam kan menyerang pribadi, udah di bawah aja kau binatang ya. Pasti nggak mau diskusi. Ya, kualitas kayak gitu. Saya gini loh. Kalian saya ini 5 tahun di TikTok ya. Jangankan kamu yang masih kroco-kroco, gerundamu Riva kalau ngatain saya tuh sudah. Saya nggak sedikit pun gentar ya. Gitu loh. Ya, saya nggak butuh yang itu. Saya butuh kualitas kalian yang ngaku-ngaku Islam. Iya, lagian teman-teman Islam kalau naik bawa adab lah ya, beradab lah. Jangan seperti almarhum Muhammad pejinah ini ya, lebih parah kau nggak punya adab gitu loh. Pakai adab lah. Kenapa sih? Dikasih tahu telepon ustadznya, ulamanya. Ya. Apa itu dek molok? Apa itu? Data apa itu? Bacakan aja, nggak usah kau buka-buka, nggak ada orang itu. Nanti kau kena lagi, asik kena ban aja. Kau bacakan aja dek. Kau ganas sekali melihat umat pejinah ini. Kau bacakan aja deh. Dibacain aja Bang Molok. Iya, karena mereka nggak ada. Saya bacakan aja ya. Iya. Bentar ya. Saya bacakan. Menurut mazhab Syafi'i, hukum sunat perempuan dan laki-laki adalah wajib. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ya, nanti aku pertanyakan ya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, ya,
Ya, sunat pada laki-laki adalah sunnah alias tidak wajib. Dua mazhab ini yang saya bacakan di kitab fikih. Pertanyaanku yang pertama, di mana di dalam Al-Quran ataupun hadis ya hadis sahih Muhammad perintahkan wanitanya, anaknya, anak gadisnya ya untuk disunat? Karena apa? Mazhab Syafi'i menyatakan mazhab Syafi'i menyatakan wanita wajib disunat. Di mana perintah ya putrinya Muhammad perintahkan putrinya disunat. Yang kedua, di mana kalian kan mengaku-ngakui kami ini adalah pengikut milah Ibrahim. Di mana dalilnya Ibrahim mengajarkan wanita disunat? Tunjukkan hadisnya. Yang ketiga, mazhab siapa yang benar, Maliki atau Syafi'i? Antara dua mazhab ini saling berbeda. Ya, kalau Maliki menyatakan sunnah pada laki-laki adalah sunnah, tidak wajib. Sedangkan yang Syafi'i, wanita maupun laki-laki itu wajib. Ada dua pandangan nih. Maliki sunat pada pria, sunat pada laki-laki. Menurut mazhab Maliki sunnah, tidak wajib. Sedangkan Syafi'i wajib, gitu. Silakan. Ada 3 jawaban. Kalau kamu sanggup bisa menjawab itu, saya kasih tahu sudah. Kalau kau sanggup, panggil Ustaznya sini. Yuk lanjut. Ya, tahan dulu molok ya. Itu nggak akan bisa dijawab mereka ya. Sama seperti tema kita ini. Ini kan syahadat ini kan wajib, bukan sunnah loh, wajib ya. Makanya kalau kita mirroring ya ke ajaran Kristen ya, ada ayatnya perintah Tuhan Yesus Kristus di amanat agung itu ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Terus kemudian apa pertanyaannya? Apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Dia dibaptis? Dia dibaptis, teman-teman ya. Jadi di Islam ini apa? Ini almarhum Muhammad Pejina ini, pembawa risalah agama Islam ini, dia tadinya kan bukan agama Islam. Sebelum menerima wahyu, katanya ya, berumur 40 tahun. Berarti dia seorang mualaf. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kapan dan di mana dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Gitu loh. Apalagi kalau langsung ngopi. Ya, lanjut teman-teman. Silakan Lai Ayub atau Amang Harto, silakan. Ada mau ditambahkan, silakan. Kak Marsya kemana? Ada. Kirain jatuh. Ada. Silakan Lai Ayub, Amang Harto, silakan. Mungkin saya sedikit aja ya. Bentar Kak Moci udah buka mic tadi Amang Harto. Ya bentar ya. Silakan Amang Harto. Ya, lanjut Pak Harto. Makasih kawan-kawan ya, salam semua ya. Jadi luar biasa sekali memang orang Kristen ini bernarasi dan berkata-kata. Kenapa dunia yang mengakui, ya bukan Kristen yang mengatakan orang Kristen hebat. Namun bagaimana kita melihat tentang Al-Quran itu? Al-Quran itu kan tidak lebih daripada tulisan-tulisan manusia yang banyak diberikan kepada yang mengaku-ngaku Nabi namanya Begundal Mamato. Tapi Begundal Mamato juga diduga tidak ada dan tidak pernah manusia kaleng-kaleng satu ini, tidak pernah itu ada. Kenapa tulisan-tulisan semacam itu tak perlu kita harus belajar tentang bahasa, tetapi akal budi kecerdasan yang jujur, bolehlah kita mengatakan itu bukan firman. Itu bukan firman. 3.500-an agama di dunia ini semua mengatakan yang kawin nikah dengan bocil adalah kriminalisasi kepada perempuan anak kecil. Hanya agama Islam petini yang mengakui itu adalah betul. Sederhana tuh. Nah, bagaimana tentang sesembahannya Mami Sweety?
Itu juga tidak ada. Hanya Mami Sweety. Bahkan itu adalah roh jahat yang disimpan di gua-gua gelap. Yesus berfirman, setelah aku akan datang nabi-nabi palsu. Kata Yesus dengan tegas dan lantang di dalam firman-Nya. Nah, ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab ini kebenaran itu ada di dalam Matius 24 ayat 26. Ia ada di padang gurun, di dalam bilik. Itulah nabi palsu, roh jahat, setan dan iblis. Dilanjutkan 2 Petrus 2 ayat 4. Disesatkan oleh iblis yang disimpan di dalam gua-gua gelap. Siapa yang pergi ke dalam gua gelap dan mengaku nabi dan mengaku disuruh oleh sesembahan, namanya Mami Sweety, dan diwakili oleh Jibril, ya begundal mamato. Nah, setelah keluar dari gua gelap itu tadi, apa yang dilakukan si nabi palsu? 2 Petrus 2 ayat 1, menyangkal penguasa yang menebus manusia di atas kayu salib. Itulah antikristus. Luar biasa perbuatan tindakan daripada begundal mamato toh, untuk menipu, memperdaya, membodohi daripada Islam. Tetapi apakah Islam percaya? Yes, harus. Karena apa? Karena setiap yang tidak beriman kepada Mami Sweety, apa katanya? Aku akan memberikan rasa ketakutan kepada kaum kafir. Siapa kaum kafir itu? Yang beriman kepada Mami Sweety. Siapa salah satunya? Harto. Dan disuruhnya umatnya, Jumaidah, Nandaria, Rivalina, dan Ustadz Somad. Pukullah leher si Harto dan cabutlah kuku-kuku si Harto. Biadab toh. Sesembahan apa yang mengatakan begitu? Hanya Mami Sweety. Dan banyak ada kejanggalan-kejanggalan di dalam Al-Quran yang memang bertentangan dengan akal budi kecerdasan manusia dan bertentangan dengan adab manusia. Adab itu adalah tentang etika dan moral. Apakah ada moral seorang begundal mamato? Tidak. Justru begundal mamato itu adalah orang yang dianggap sinting di abad 6 dan orang yang sakit jiwa. Ya toh? Sangat-sangat jelas. Itu dari tamu Islam. Itu dari tamu. Kalau kau mau keluar dengan kebotolanmu, maka kamu akan dipukul lehermu, dicabut kukumu. Tapi kalau kamu cerdas, 100% ingin keluar dari keislaman itu, gak ada apa-apa kok. Itu pangeran Arab, pangeran Qatar, pangeran Bahrain, calon raja di Teluk Arab sana, keluar dari Islam kok. Gak ada apa-apa. Ya. Terima kasih sementara dari saya, host. Lanjut. Iya, makasih Ama. Jadi itu tadi teman-temannya, teman-teman Islamnya. Jadi di sini kita diskusinya berdasarkan dalil, jangan berdasarkan pemikiranmu seperti si Ali tadi ya. Pemikiranmu hanya berlaku kepada atau untuk dirimu sendiri. Tapi kalau pakai dalil, data ya dari Al-Quran maupun hadis, itu berlaku kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Begitu loh diskusinya enak. Jadi kita bicara dalil ke dalil, baru kau bicara, ngomong gitu. Bukan ngomong dulu kau entah ngomong apa. Ini bukan kedai kopi, warung kopi ya. Begitu diskusi yang sehat, Ali ya. Ya silakan teman-teman yang lain, Islamologi atau Dek Hosana ada mau disampaikan, silakan. Paling terbaik cuma bisa fitnah doang Nabi ini. kami itu Yesus itu. Ini yang Islam asli nih, itu. congoran begini nih. Nabi kami yang kalian tuhankan itu. Coba Masih juga kalian ente tadi naik-naik Muhammad bilang kami inilah, Nabi membenci. Muhammad itulah. Coba tunjukkan di mana Yesus di dalam Coba tunjukkan di mana bencinya.
Nabi kami itu Yesus itu nabi bagi kami di itu. dalam Orang soleh Quran itu. ada nama Yesus dalam Quranmu? Di mana? Iqbal kalian yang mengatakan Yesus itu sama dengan Isa. Inilah silsilah Isa al-Masih. Matius 1 ayat 1 itu. Kami itu nggak kenal sama Isa. Nggak ada dalam Al-Quran. Tapi di Bible kenapa dibilangnya tulisan inilah silsilah Isa al-Masih? Botol di bawah kau. Tapi kalau di Bible dikatakan inilah silsilah Isa. Di bawah kau. Nggak ada ya nama Isa di dalam Alkitab kami. Dan juga makanya aku minta kau pertanggungjawabkan tadi, di mana kata Yesus di dalam Quranmu? Kenapa kau nggak jawab? Memang botol kau dibawa. Kau di sini menyesatkan. Kau nggak bisa menanggapin tema aku. Kau di sini coba-coba untuk menyesatkan orang-orang di sini. Kau jangan coba-coba untuk menyesatkan kami di sini. Karena kami lebih tahu. Kami mengenal Alkitab seperti mengenal duit asli dengan duit palsu. Ya. Jadi kami telah mengenal duit aslinya ini sebelum duit palsu datang. Jadi seperti apa ajaran-ajaran duit palsu? Yaitu sujud ke batu. Sementara di duit apanya? Duit aslinya nggak ada ajaran seperti sujud ke batu. Batu bisa menghapus dosa seperti itu. Jadi hati-hati kau bernarasi sini, karena kami bukan seperti kalian yang percaya kepada kitab-kitab dongeng. Silakan Muhammad, lanjut. Iya, Bapak tadi datang-datang naik-naik bilang kami membenci. Padahal saya sudah katakan saya bicara jujur, fakta dan kebenaran, dibilang membenci. Masa dia nggak bisa bedain kebencian dan fakta kebenaran? Beda loh itu. Kalau kita berbicara tentang kebencian, itu umat Islam itu paling benci dengan oten. Ketika mereka melihat orang Kristen lagi sedang beribadah di rumahnya sendiri, itu apa yang mereka lakukan? Geruduk dengan alasan tanpa surat. Iya. Itu kan itu kebencian. Di mana yang tertulis dalam Qurannya lukum liyadin. Ketika orang beribadah aja diganggu, digeruduk, apakah itu ada? Memang playing victim memang mereka ini. Mereka pelaku utama, tersangka pelaku utama, tapi sok-sokan jadi terzolimi, sok-sokan jadi korban, padahal mereka pelaku tersangka utamanya memang ini Islam ini. Bincong juga ini mereka ini nih. Jelas-jelas mereka yang benci kita dari dulu kok, digeruduk mulu. Masa mau misa kematian, menghormati orang yang meninggal terakhir aja masih dibubarin juga. Giliran kalian aja sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari udah mati jauh juga masih boleh kalian teriak-teriak kematiannya. Giliran kami baru besok mau dikubur, hari ini mau dikubur, mau misa kematian aja masih digeruduk, dibubarin juga. Ente ini bener-bener. Ketika Allahnya nggak mampu untuk menundukkan orang-orang Kristen untuk mau mengikuti Allahnya, apa yang dia bilang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Datang pula ulama mengarang, itu kan zaman perang, itu kan ayat itu ketika perang. Di situ nggak ada konteks dalam perperangan. Di situ adalah satu perintah kepada Allah, kepada Muhammad, yaitu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu ada lagi hadis mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tujuannya Islam menggeruduk orang-orang yang sedang beribadah itu apa? Di mana kata agamamu, agamaku, agamaku, agamaku? Kan nggak terjadi, karena mereka ketakutan sebenarnya orang Islam akan meninggalkan agamanya, karena satu-satunya agama yang benar yaitu Kristen, ajaran kasih. Di dalam minoritas Kristen ya, ketika ada mereka membangun masjid, itu nggak ada orang Kristen yang tantrum di situ.
apaan yang nyumbang juga orang Kristen, yang bangun orang Kristen aja, giran Kristen bangun masih dibubarin juga. Yang Kemarin nyumbang tuh beritanya. Parah juga memang ini mereka ini. nyumbang, membangun masjid. Menyentuh batu Yamani konon dulu harus dibantu nyentuh baik Yaman dulu, baik jentuh Hajar Aswad, jangan kebalik Pak. Kalau kebalik juga nggak boleh. Nah pentingnya batu Yaman itulah. Tulang dogo. Malam Israel. Nanya batu. Holy God. Oh anjing jangan nanya batu, harusnya tulang dongo. Nggak hilang. Apaan artinya tuh? Nggak ngerti aku. Bukan Nabi ini sibuk dengan batu nih. Ya saya suka batu. Halo. Aja. Iya, bukan Nabi ya sibuk dengan batu. Ini batu apa yang dimaksud dengan Mazmur 18:3 ini? 18 ayat 3. Baca. Ya Bacalah. Tuhanku, bukit batu, Allah gunung batuku. Mazmur 18:32. Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Itu perkataan siapa? Siapa yang berkata? Kecuali Allah kita. Jadi siapa yang berkata kalau di situ? Mencium batu, kalau di Bible Tuhan itu batu. Pertanyakan itu siapa yang ngomong? Mazmur. Siapa lo Perkataan siapa? Israel? Di Mazmur di Mampus kitab. aku deh, ini yang ngomong siapa dia nggak tahu. Ya Allahu Akbar. Tahu kau nggak Israel gara-gara Israel gara-gara kau kabur tuh si Bang Nasmar idolaku tuh. Kau memang rusak suasana kau. Mending ngomong sama dia daripada kau deh. Kabur lagi tuh. Dia nggak bisa kabur jawab. kau. Kurang ajar Iya. kau. Allah Israel ini punya data, dia nggak omon-omon aja. Apa tuh? Nah itu data tadi Mazmur 18:3. Heran nama kalau Israel, kau tadi ngikutin dari bawah loh. Pertanyaan kami kan nih, batu itu berasal dari mana? Itu yang harusnya kau jawab nenek ke atas. Nenek ke atas tuh nggak nyambung. Adalah Tuhan, gunung batuku, bukit batuku, Allah Tuhan, Allah Batu kita. itu berasal dari mana? Itu yang batu Hajar Aswad, Rukun Yamani itu loh, dari mana batunya itu loh, pertanyaannya dari awal. Tolong dijawab Israel. Dari Mazmur mana? 18:32 ini batunya batu apa itu? Batu karang, batu cincin. Dari batu mana? Kau mau jawab nggak? Kalau nggak turun aja, kau nggak guna kau naik ke Batu atas. Meteor. Kau jawab dulu lah itu. Dari mana itu yang batu Aswad dan apa itu? Yamani itu loh. Kalau Batu Yamani Yamani. itu. Batu Yamani ya Yamani. Pak Bilal, yang dari mana ya Pak Bilal? Yang dari Ya, tiga ya. Aswad ya? Iya. Iya kan? Yaman dulu Ya. baru Aswad. Ya. Gak boleh Iya, salah iya. lagi. Iya. Air mani jadi batu. Di mana itu batu yang itu kan kalian cium tuh, yang Rukun Yamani dan Hajar Aswad itu kan cium batunya itu tuh. Dari mana itu yang batu yang Yamani itu loh? Ini kalau batu itu jadi Tuhan, jadi batu yang disembah nih kan? Kalau di menurut Mazmur Kau 32. ditanya apa jawabnya? ODG, kau memang orang gila kau. Udah bawa kau sana. Ya, ditanya apa jawabnya? Apa lo nyambung lo jadi orang lo? Sekali kasih saya kekuasaan penuh. Sekali kasih saya kekuasaan penuh. Kasihan kali aku lihat kau. Ditanya apa jawabnya apa lo? Kasih kekuasaan. Biar bisa saya mute ya ntar. Kasih kekuasaan dulu nih. Jadikan apa? Jadiin momot maksudnya host. Mau naikin orang ini susah bener nih. Orang pada gak bingung ngejawabnya. Fight, mereka sadar nggak itu arti dari kata Mazmur? Di mana-mana sudah dikik, teman-teman kekristenan juga mengekiknya. Itu Apa gimana siapa ngekick sih? saya sayang? Nih Dani ini teman gua nih, ya Allah Akbar, teman baik gua ya Allah. Ya tadi juga di Pak Dani, janganlah fitnah, nggak boleh kayak gitu. Aku Tadi kan dia di Padehe, dia dikena Bapak kick kan kok.
Soiban sama Pak Bilal, jangan gitulah. Coba botak Bukan fitnah, tanya aja si botak Bilal kepalanya dulu itu kan ada. gara-gara gua yang pegang Iya kan terus kan. naiknya di komennya Pak Dehe itu kan Kristen, Pak Dehe tapi dia siapa? di-kick. Pak Dehe Ya nge-kick kan Pak cuy. Dehe itu Berani nge-kick dia mendingan ngerumkat kali nge-kick gua. Ada aja. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Masya Allah. Aku difitnahnya ya Allah. Aduh. Penonton. Apa Ci? Apa kabar Ci? Host, akun yang biasa kenapa host kena pelanggaran atau gimana host? Sama Pak Tak dulu Pak Dehe. Dani. Host, akun yang biasa kemana kena pelanggaran? Enggak, mau di situ aja. Enggak, maksudnya kan tadi tuh rungkat tiba-tiba kan, enggak kena pelanggaran kan? Enggak ding ya tadi Enlab ya. Mending akun besar, oh kena. Tapi enggak kena banned kan? Enggak. Mending akun besar. Enggak, tadi kupikir mau hajar-hajaran, kalau mau hajar-hajaran di sini. Ya mending akun besar, ini masih sepi nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah lah. Terserah, mau pindah juga nggak apa-apa. Atau kakak mau buka? Enggak, aku mau nonton drama Cina aku. Bosen aku kalau sama Pak Dani. Pak Dani ini gimana ya aku bilang, nanti kalau aku gas takut di jantungan. Aku nggak tega. Karena dia udah orang tua. Pak Bilal aja sama aku ketawa-ketawa aja bikin sama Pak Dani ya, Pak Dani ya. Terserah, mau di akun besar juga. Terserah kamu mau Enlab mau apa, ngapain? Enggak sih, ya udah akun besar aja yuk. Ya itu Pak Bilal, akun besar balik katanya Pak Bilal. Iya, di sini nggak bisa dijadiin moderator, susah nyarinya, bukan nabi. Nggak bisa kan? Udah pindah akun besar, ini akun kecil dia Pak Bilal. Kalau akun yang lain aku ada, aku Bilal jadi itu bukan moderator. nabi, itu nggak usah dikasih Udah, kesana aja, yuk. moderator, itu akan merusak koman itu nanti. Itu aja. Hehehe. Saran.